Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Terserah kalian ketika menyimak tutorial ini kapan waktunya. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam nama budaya, salam kebajikan, salam. Oke, untuk materi kita hari ini tentang ragam dan naras bahasa Indonesia. Bagaimana mungkin kalian sendiri sudah membaca materinya, sudah paham. Tapi supaya tidak terjadi apa ya namanya misalnya makan gaji buta gitu ya. Saya kewajibannya mengajar, oke. Jadi saya memberikan tutorial ini. Mohon maaf ya karena waktu kita untuk pertemuan hari ini hari Jumat itu kebetulan berbarengan dengan kuliah umum bersama direktorat ya. Mungkin kalian juga bisa mengikutinya ya untuk kuliah itu. Oke, untuk langsung saja kita langsung membahas ke sini ragam dan naras bahasa Indonesia. Yang pertama di sini ada namanya ke halaman. Oke. Yang pertama ada ragam bahasa. Jadi di sini menurut Bachman ini mengatakan kalau ragam bahasa itu variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan. Menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Jadi, variasi bahasa yang pemakaiannya itu digunakan untuk apa sih? Nah, itu maksudnya. Itu, digunakan topiknya bagaimana, terus hubungan ketika kita berbicara itu bagaimana, entah itu bersama kawan atau bersama, eee, guru, apa dosen, apa masyarakat umum, itu ada ragamnya dalam berbahasa. Terus, orang yang dibicarakan tuh itu maksudnya, eee, apa, dia tuh orang orang berilmu, orang awam, apa orang gimana, itu dia. Terus medium pembicara ini, besaran apa ya, mmm, apa ya, ruang lingkup pembicaranya itu bagaimana, ini menurut Bachman. Terus, ini menurut, Dendi Sugono mengatakan kalau ragam bahasa itu timbul karena 2 pokok, yaitu yang pertama, masalah penggunaan bahasa baku dan tidak baku. Ini juga menjadi pengaruh ketika dalam, kawan bicara. Kawan bicara kita siapa? Kita pas tidak menggunakan bahasa baku atau pas tidak kita menggunakan bahasa yang tidak baku. Nah, ini disesuaikan, ya disesuaikan itu saya. Nih, nah ini ada macam-macam ragam bahasa Indonesia. Yang pertama ada ragam tulis dan ragam lisan. Nah, ragam lisan itu, menggunakan medianya media mulut, media media lisan, media ya menggunakan mulut. Sedangkan untuk ragam tulis ini lebih menggunakan apa, ATK, apa alat tulis kantor ya, biasa yang mungkin kalian sudah paham. Nah, berdasarkan situasi pemakainya, ada ragam bahasa baku lisan, ada ragam bahasa baku tulis. Mungkin ragam bahasa baku lisan itu lebih sering digunakan dalam situasi-situasi formal. Seperti ini kalau kita dalam perkuliahan ini saya sebutkannya semi formal. Karena kadang-kadang saya menggunakan bahasa yang baku, ada kadang-kadang juga menggunakan bahasa yang tidak baku. Ya ini terus untuk, apa, dalam situasi formalnya bagaimana, Pak? Kalau dalam situasi formal biasanya itu dalam, kegiatan-kegiatan contohnya seminar, workshop itu biasanya lebih sering menggunakan bahasa baku, bukan lebih sering, tapi harus menggunakan bahasa baku. Nah, ketika nanti kalian ujian skripsi, pasti dituntut untuk menggunakan bahasa yang baku. Karena kalian kalau menggunakan bahasa yang tidak baku atau bahasa yang tidak baik dan tidak benar, mungkin itu menjadi penilaian kalian dalam,
cara mempresentasikannya, dari segi presentasinya. Untuk ragam itu ragam bahasa baku lisan ya. Untuk ragam bahasa baku tulis ini lebih condong ketika kalian menulis sebuah karya, karya ilmiah khususnya ya, bukan karya sastra atau karya-karya yang lain. Tapi lebih spesifiknya itu ketika menulis ragam bahasa baku tulis itu di dalam, konteks menulis karya sebuah karya ilmiah. Ada makalah, ada artikel, ada skripsi, tesis, disertasi, dan lain sebagainya, lain banyaknya. Tuh, untuk ragam bahasa baku tulis. Untuk ragam bahasa tulis standar itu biasanya digunakan dalam, buku-buku ajar. Buku-buku ajar ini menggunakan bahasa baku tulis standar. Standar maksudnya gimana? Ini, ya baku, tapi ada sedikit, lebih sedikit menggunakan bahasa yang tidak baku. Mungkin sedikitnya ini bisa dihitung. Dihitung maksudnya gimana? Dihitungnya itu, ya 1, 2 gitu dalam bahasa tulis standar. Sedangkan ragam bahasa tulis non standar ini biasa ya dalam menggunakan karya sastra. Karya sastra itu bukan biasanya, tapi seringnya itu tidak menggunakan bahasa baku. Ragam bahasa tulis non standar ini. Terus ragam bahasa semi standar. Bahasa semi standar itu lebih, setengah-setengah, bukan setengah, tapi lebih banyak tidak menggunakan bahasa yang tidak baku. Nah, lagi ragam bahasa konsultasi ini ragam bahasa percakapan. Percakapan kalian ketika konsultasi, mungkin, kalian tidak, sekarang belum menjumpainya ya, mungkin ketika kalian bimbingan skripsi besok, banyak menggunakan menggunakan ragam bahasa baku lisan, tapi, ada juga ragam bahasa tidak baku lisan. Nah, biasalah ketika kalian lebih konsultasi itu lebih, banyak menggunakan ragam bahasa baku baik dan benar. Baik itu menurut sopan santunnya, etika, attitude-nya ada, eee, benar itu berdasarkan, bahasa baku ya, PUEB, KBBI, dan sebagainya, itu ragam bahasa konsultasi. Ini perbedaan ragam lisan dan ragam tulis, yang pertama, untuk ragam lisan pasti memerlukan orang kedua atau teman berbicara. Nggak mungkin kalian dalam menggunakan ragam lisan menggunakan, tanpa orang lain. Kalian ngomong nggak mungkin ngomong sendiri, pasti ngomong juga ada lawan tuturnya, ada teman bicaranya. Nah, sedangkan ragam tulis itu tidak memerlukan orang kedua atau teman bicara. Kalian nulis ya nulis, ngomong ngomong sendiri di tulisan. Contoh, ketika mungkin, kalian dalam ini ya, ini di luar ilmiah. Ketika kalian menulis sebuah buku diari atau menulis buku diari, mungkin kalian ngomong sendiri dalam catatan itu, tanpa menghadiri orang lain atau lawan tutur untuk diajak bicaranya. Nah, terus yang kedua, tergantung situasi, kondisi, ruang, dan waktu. Untuk ragam lisan kita lebih memandang, lebih memperhatikan situasinya bagaimana. Situasinya formal kah, non formal, terus kondisinya, gimana, resmi apa tidak resmi, terus ruangnya bagaimana, maksudnya di sini ruang itu, eee, mencakup tentang, lawan tutur kita atau pendengar atau audiens itu bagaimana, terus ruangannya juga bagaimana. Ini, mempengaruhi juga. Untuk waktunya kapan, pagi, siang, sore, ini tergantung ya. Terus kalau yang ragam tulis itu tidak memperhatikan atau tidak memperhatikan kondisi, situasi, ruang, dan waktu. Ya nulis aja, nggak peduli kapan itu waktunya, kapan itu kondisinya, kapan itu situasinya, itu tidak memperhatikan. Terus yang ketiga, tidak harus memperhatikan unsur gramatikal.
hanya perlu intonasi serta bahasa tubuh. Nah, ini dalam ragam lisan itu tidak harus memperhatikan unsur gramatikal. Unsur gramatikal itu, seperti subjek, predikat, objek, keterangan, dan seterusnya ya, pelengkap, dan sebagainya, banyak. Itu tidak memperhatikan dalam ragam lisan. Kalau dalam ragam lisan memperhatikan SPOK atau unsur gramatikalnya, itu sangat kerepotan. Mungkin ketika saya mempresentasikan ini harus memperhatikan subjek, predikat, objek, keterangan itu sangat sulit. Nah, sedangkan dalam ragam tulis itu harus memperhatikan. Karena di situ, mana ini subjeknya, predikatnya, objeknya, keterangannya ini harus diperhatikan. Apalagi ketika kalian menyusun skripsi besok. Dalam menyusun skripsi besok, kalian harus memperhatikan, tidak asal ngomong dalam menulis itu. Apalagi saya kurang paham ya kalau di Unjaya ini, kalau di skripsi itu ada 2 dosen pembimbing nggak? Biasanya kalau di perguruan tinggi home base saya, itu ada 2 dosen pembimbing. Satu dosen pembimbing ahli pariwisata dan yang kedua itu dosen pembimbing bahasa. Jadi bahasa itu diperhatikan ketika, dia eee, menyusun skripsinya, ya berdasarkan pariwisatanya itu nanti dikonsultasikan bagaimana ini, cara tata tulisnya bagaimana, ini dari segi bahasa Indonesia bagaimana, terus nanti, dikoreksi oleh saya dan rekan-rekan yang lain itu untuk bahasa. Ini untuk perbedaan ragam lisan dan tulis. Terus untuk selanjutnya yang kedua, untuk ragam lisan dan tulis yang keempat ini berlangsung cepat. Berlangsung cepat gimana? Ya secara langsung, tidak mungkin kalian ngomong itu ya nanti-nanti, ya enggak, langsung. Kalau ngomong tuh apa, eee, impromptu, tanpa persiapan, persiapan. Jadi yang ngomong ya ngomong, nggak ada ditunda-tunda. Kalau ragam tulis ya berlangsung lambat. Kita nulisnya sekarang, dibacanya oleh orang lain besok, nggak apa-apa. Terus, untuk ragam lisan ini sering dapat berlangsung tanpa alat bantu. Nah, ketika kalau sekarang saya, kalau berbicara itu dalam menggunakan lisan tidak harus menggunakan alat bantu. Nah, kalau sekarang saya berbicara menggunakan alat bantu yaitu, laptop, koneksi WiFi dan sebagainya. Terus, kalau untuk yang ragam tulis ini tidak menggunakan alat bantu atau tidak selalu ya, tidak selalu. Walaupun kadang yang menggunakan alat bantunya pulpen, ATK gitu lah, ya. Untuk untuk yang keenam, kesalahan dapat langsung dikoreksi. Kalau dalam lisan itu apa, kita bisa langsung mengoreksinya sebagai audiens, bisa bisa langsung mengoreksinya. Pak itu salah, apa ini salah gitu, bisa langsung. Tetapi ketika menggunakan ragam tulis ini, tidak dapat dikoreksi secara langsung. Biasanya, kalau udah nunggu terbit baru itu dan sebagainya lah, pokoknya tidak secara langsung. Terus yang terakhir, dapat dibantu dengan gerak tubuh dan mimik wajah serta intonasi. Kalau dalam keuntungan dalam ragam lisan ini bisa dibantu dengan gerak-gerak tubuh, terus mimik, ya mimiknya bagaimana ini, wajahnya itu gimana, eee, mimik itu, eee, ya mimik wajahnya itu bagaimana, marah kah, apa santai ya, bagaimana. Terus intonasi juga, tidak ya, kalau kita dalam berbicara kalau intonasinya lurus atau tidak ada intonasi cuman baca doang seperti gini, dalam mempresentasikan ini contoh, kalau lurus-lurus aja soalnya, dapat dibantu dengan gerak tubuh dan mimik wajah serta intonasi. Sedangkan kalau ragam tulis itu tidak dapat dibantu dengan gerak tubuh dan mimik muka, hanya terbantu dengan tanda baca. Ini akan membosankan. Ya kadang-kadang dengan intonasi pun membosankan. Tapi setidaknya, kalau ada intonasi itu ada variasinya. Nah, sedangkan untuk, ragam tulis ini tidak dapat dibantu dengan gerak tubuh, mimik muka, hanya terbantu dengan tanda baca. Nah, ini dalam ragam tulis ini mohon diperhatikan ya, dalam tanda baca. Biasanya,
Ketika menulis tanpa memperhatikan tanda baca, itu akan mempunyai makna yang ambigu, makna yang berbeda, mempunyai makna yang ganda gitu. Nah, ini mau diperhatikan ketika kalian menggunakan ragam tulis untuk berkomunikasi, contohnya dalam chat WhatsApp, di media sosial, ini tolong diperhatikan. Jangan kalian ngomong tanpa tanda baca. Nanti ketika orang membacanya itu akan mempunyai penafsiran yang ambigu. Oke, itu. Ini untuk perbedaan ragam lisan dan ragam tulis. Untuk perbedaan ragam lisan dan ragam tulis ini berdasarkan tata bahasa atau kosakata. Untuk tata bahasa, nah ini bentuk kata tata bahasa, struktur kalimat kosakata. Tata bahasa itu terdiri dari bentuk kata, tata bahasa, struktur kalimatnya bagaimana, SPOK-nya bagaimana, kosakatanya bagaimana. Nah, kalau ragam bahasa lisan, ini contoh, dia sedang baca surat kabar. Ketika dalam ragam bahasa tulis bagaimana? Gampang saja. Kalau dalam ragam bahasa tulis itu, Nia sedang membaca surat kabar. Ada, lengkap. Jadi imbuhannya itu lengkap, tidak dihilangkan. Dia sedang baca surat kabar. Mungkin kalau dalam ragam lisan ini bisa, ya. Dalam ragam bahasa lisan ini bisa. Sedangkan dalam ragam bahasa tulis ini harus memperhatikan ejaannya, imbuhannya dan struktur katanya, dan ini yang saya tuliskan di atas, di bawahnya tata bahasa. Bentuk kata, tata bahasa, struktur kalimat, kosakatanya mohon diperhatikan dalam ragam bahasa tulis. Nia sedang membaca surat kabar, itu pas dalam ragam bahasa tulis. Nah, untuk yang kedua, Ari mau nulis surat. Oke, dalam bahasa lisan itu mungkin diterima, tapi dalam ragam bahasa tulis itu tidak diterima. Nah, mungkin ini mohon maaf ya, ini ada Natalis ini sebenarnya eh, apa mahasiswa-mahasiswa yang menjawab, harusnya ketika kita tatap muka ini sebenarnya ada nilai tambahan ya. Ini bagaimana saya tanya kepada kalian, apa ini jawabannya ini nih sedang baca surat kabar dalam ragam bahasa tulis gimana bacanya, ditulisnya gimana? Terus Ari mau nulis surat ini gimana dalam ragam bahasa tulisnya? Ini kalau dalam ragam bahasa tulis, Ari mau nulis surat, berarti Ari menulis surat apa Ari mau menulis surat? Bisa, tergantung konteksnya gimana. Terus yang ketiga, tapi kau tak boleh nolak lamaran itu. Nah, seharusnya kan, tetapi kamu tidak boleh menolak lamarannya. Atau kamu tapi kamu tidak boleh menolak lamarannya. Ini boleh seperti ini. Ini tergantung apa? Dalam ragam bahasa tulisnya mau yang mana. Tapi tapinya ini kan karena ini tapi ini menggunakan konjungsi, maka menggunakan tanda baca koma. Jika di itu. Terus yang selanjutnya, mereka tinggal di Menteng. Seharusnya gimana? Mereka bertempat tinggal. Nah, ini kan mereka tinggal. Kalau ke dalam bahasa tulis ini akan ambigu. Tinggal itu maksudnya apa? Ditinggalkan apa meninggal apa? Meninggal enggak? Ditinggal apa bertempat tinggal apa ya ditinggal gitu. Nah, itu bermakna ambigu, makna ganda. Kalau dalam ragam bahasa tulis ini menjadi ambigu, maka dalam ragam bahasa tulis ditulisnya mereka bertempat tinggal di Menteng itu. Ya. Terus ini ada ya, jalan layang itu untuk mengatasi kemacetan lalu lintas. Jalan berguna mengatasi kemacetan lalu lintas, bisa ini. Ini untuk contoh. Untuk kosakata ini contoh. Kosakata itu biasanya digunakan dalam bahasa percakapan. Ya, pilihan kata. Aryani bilang kalau kita harus belajar. Seharusnya gimana? Aryani berkata, koma. Nah ini, mohon diperhatikan. Gini, dalam ragam bahasa tulis, mohon diperhatikan. Aryani berkata, koma, tanda kutip, setelah tanda kutip ini wajib huruf kapital. Dan sebelum tanda kutip yang akhir ini wajib
tanda baca titik dulu, tanda seru, tanda tanya, koma, satu lagi. Nah, ini didahulukan dulu tanda baca yang ditulis di bawah. Ya, baru tanda kutip. Nah, ini kita harus bikin karya tulis. Kita harus kita harus membuat karya tulis. Nah, kita membuat karya tulis, kita harus membuat karya tulis bisa. Rasanya masih terlalu pagi buat saya, Pak. Ini bagaimana? Nah, seharusnya eh, Pak, ini terlalu pagi. Bisa juga seperti itu. Pak, menurut saya ini terlalu pagi. Atau cuma teks dan konteksnya itu diperhatikan dalam ragam tulis. Jadi ini kan kalau ini kan bahasa percakapan, kalau ini dalam dalam ragam tulisnya gimana gitu. Nah, ini pembedaan antara ragam standar dan non standar dan semi standar yang saya jelaskan di awal tadi. Berdasarkan topik yang sedang dibahas. Jadi kalau ragam bahasa standar itu topik yang dibahasnya itu apa? Itu mau diperhatikan non standar, semi standar. Terus hubungan antar pembicara. Maksudnya gini, orang yang diajak bicara itu bagaimana? Status sosialnya apa, dari kedudukannya itu dan sebagainya. Ini diperhatikan. Medium yang digunakan itu lebih condong ke apa ya? Ruangan misalnya, lebih ke faktor fasilitas medium tuh. Terus lingkungan juga maksudnya orang yang diajak bicara, audiensnya itu bagaimana? Situasi saat pembicaraan terjadi, situasinya bagaimana? Situasinya formal atau non formal atau non standar ini ya, atau semi standar. Ini diperhatikan. Terus ciri yang membedakannya penggunaan kata sapaan. Kalau dalam ragam standar ini biasanya menggunakan kata sapaan yang halus, saudara dan sebagainya. Non standar standar tuh biasanya dengan saudara, rekan-rekan, terus dan sebagainya. Terus untuk semi standar itu yang lebih identiknya ke kurang bakunya itu, tuh untuk kata sapaan. Penggunaan kata tertentu ini lebih spesifik ke kosakata, ke diksinya, pemilihan katanya yang tepat bagaimana untuk bahasa standar, untuk bahasa non standar, semi standar itu pemilihan katanya. Pantaskah kita menggunakan bahasa yang tidak baku dalam ragam standar? Tidak, karena dalam ragam standar itu lebih banyak menggunakan bahasa yang baku. Mohon maaf ya. Terus yang selanjutnya ini penggunaan imbuhan. Karena dalam penggunaan imbuhan itu dalam bahasa standar itu menggunakan imbuhan yang tepat. Seperti contoh tadi ini. Nia sedang membaca surat kabar. Oke, dalam bahasa semi standar ini bisa digunakan. Tapi dalam bahasa non standar ini bisa digunakan atau tidak. Tapi kalau dalam bahasa standar ini tidak bisa digunakan. Ani buat surat itu tidak bisa. Ani sedang membuat surat lengkap kalau dalam bahasa standar. Penggunaan kata sambung atau konjungsi ini diperhatikan juga penggunaan kata sambungnya tidak tidak ini ya seperti ini tadi kata sambung tapi. Nah, ini dalam tata bahasanya. Tapi kau tak boleh menolak lamaran itu. Harusnya ke dalam konjungsi itu tapi itu digunakan di awal ya. Tapi itu ditempatkan di awal kalimat. Berarti harus menggunakan tanda baca koma. Ini konjungsi maksudnya ini di sini. Penggunaan fungsi yang lengkap. Fungsinya bagaimana? Fungsi itu bisa kita temukan dalam kasusnya yang mana ya? Nah, ini kita harus bikin karya tulis. Nah, bikin kan lebih fungsinya bukan dalam hal karya tulis ya. Karena kan harusnya kan lebih spesifiknya fungsinya itu menggunakan kata membuat ya, bukan bikin. Walaupun sinonim kata membuat kan bikin ya, tapi kan
kurang tepat jika digunakan dalam kalimat seperti itu, fungsi. Nah, ini contoh contoh konjungsi ibu mengatakan, koma, "Kita akan pergi besok." Seharusnya gimana? Ibu mengatakan, tanda kutip, "Kita akan pergi besok." Atau kalau dalam itu dalam bahasa percakapan. Kalau dalam bahasa tulis, ya dalam bahasa tulis, ibu mengatakan bahwa kita, ini ada kata konjungsi bahwa. Nah, ini ragam semi standar yang satu. Ibu mengatakan kita akan pergi besok. Sedangkan dalam bahasa apa, maaf 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 maaf, mohon maaf saya salah. Nah, ini, eee menggunakan bahasa semi standar. Jadi semi standar itu bahasa percakapan, tapi digunakan dalam ragam bahasa tulis. Ibu mengatakan, "Kita akan pergi besok." Seharusnya kan kalau di sini ada tanda kutip. Ibu mengatakan, koma, tanda kutip, "Kita akan pergi besok." Kalau dalam, ragam standar ini harus jelas ada konjungsinya. Ibu mengatakan bahwa kita akan pergi besok. Terus yang kedua juga sama, mereka bekerja keras menyelesaikan pekerjaan itu, mereka bekerja keras untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Ini contoh contoh dari konjungsi. Ciri ragam bahasa resmi yang pertama menggunakan ini unsur gramatikalnya lengkap ya, secara eksplisit dan konsisten. Terus, menggunakan imbuhan secara lengkap, tidak seperti tadi ya, Ani buat kue, Ani sedang buat kue, harusnya kan lengkap, Ani sedang membuat kue. Menggunakan kata ganti resmi, kata ganti itu lebih spesifiknya ke, preposisi, kata ganti orang. Dia, bukan dia itu diganti lo atau kowe dan sebagainya, itu tidak ya. Terus menggunakan kata yang baku, kata baku ya berdasarkan KBBI, tapi KBBI juga tidak semuanya ya, mohon diperhatikan ya. KBBI itu tidak semuanya bahasa baku. KBBI itu singkatan Kamus Besar Bahasa Indonesia, tapi tidak semuanya baku. Nih, saya kemarin, dalam seminar menyimak, ahli bahasa, KBBI itu tidak semuanya baku, ada yang tidak baku juga. Terus yang kelima, menggunakan PUEB, ya, pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, menghindari unsur kedaerahan. Contohnya kalau di Jawa itu, biasanya awal kata B itu ditambahin M, Bantul contohnya. Terus kalau J itu tambahin N, Jakarta, Jombang, dan sebagainya. Ini ciri-ciri ragam bahasa tidak resmi, kebalikan dari ragam bahasa resmi. Nah, kebalikan dari ciri-ciri ini itu bahasa yang tidak resmi. Nah, ciri ragam bahasa akrab menggunakan kalimat pendek dan didukung oleh bahasa nonverbal. Contohnya nih, "Ani, Mam, Ani, Mam." Nah, itu kan bisa kalau dalam tulisan itu bisa mengajak atau dan sebagainya. "Ani makan." Bisa menawarkan dan sebagainya. Ini lebih pendek. Terus berdasarkan bidang tema, ini ada ragam bahasa ilmiah. Nah, ilmiah itu biasanya digunakan dalam sebuah karya-karya ya. Itu ragam bahasa hukum itu biasanya digunakan dalam suatu bahasa-bahasa yang bersangkutan dengan hukum, bisnis juga sama, agama juga sama, sosial, kedokteran, sastra. Ini berdasarkan temanya. Contoh ragam bahasa baku menurut topik pembicaraannya. Ini kalau menurut topik, dia dihukum karena melakukan tindak pidana. Ini udah jelas ya. Sudah jelas ini menggunakan topik ke ragam hukum. Terus yang kedua, setiap pemilihan di atas nilai tertentu akan diberikan diskon. Ini pasti dengan bisnis, ekonomi dan sebagainya. Cerita itu menggunakan unsur flashback. Ini sudah jelas sastra. Namanya cerita-cerita itu kan hasil karya suatu imajinasi. Pasti berkaitan dengan sastra. Ini apalagi dengan penyakit itu pasti orang-orang kedokteran. Nah, kalau ini penderita autis perlu mendapatkan bimbingan. Nah, autis kan istilah penyakit jiwa ya. Pasti orang-orang psikologi ya seperti kalian ini. Ini
Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang laras bahasa. Mohon maaf ya, saya di sambil minum. Laras bahasa. Laras bahasa itu kesesuaian antara bahasa dan pemakaiannya. Bahasa itu digunakan pemakaiannya untuk apa? Nah, ini dalam hal ini ada beberapa ya, ada ya laras bahasa mengenal tentang iklan, laras ilmiah populer, ilmiah ya. Ada laras ilmiah, ada laras ilmiah populer. Laras ilmiah itu, apa ya, sebuah karya ilmiah yang tidak dipublikasikan. Sedangkan laras ilmiah populer itu yang dipublikasikan. Populer itu dipublikasikan. Terus ada laras fitur, fitur itu lebih ke sebuah berita ya, peliputan. Fitur itu peliputan, lebih ke sebuah berita. Terus ada laras komik, laras sastra, terus yang masih dapat dibagi lagi ada ini dari laras sastra itu ada cerpen, puisi, novel dan sebagainya. Ini dari laras bahasa. Untuk laras ilmiah ini ada laras ilmiah itu, rangkaian gagasan yang merupakan hasil suatu pemikiran berdasarkan fakta, peristiwa, atau gejala, atau pendapat ya. Ini bukan atau, tapi dan pendapat. Jadi ini semuanya dipakai. Dari pemikiran pemikiran kita, terus kita cari faktanya dari sebuah peristiwa itu, terus dari peristiwa itu apa sih gejalanya? Gejalanya apa? Terus nanti menurut pendapat kalian mana? Argumentasi kalian bagaimana? Ya, jadi seorang penulis karya ilmiah menyusun kembali, berbagai bahan ilmu ini bukan pelbagai ya, tapi berbagai bahan informasi menjadi sebuah karangan yang utuh ini. Jadi kalian ketika membuat sebuah karya ilmiah, kalian tahu dulu, eee, apa apa topiknya, pemikiran itu berdasarkan topik ya. Terus kita cari faktanya apa, peristiwa, faktanya bagaimana, kita masuk ke itu bagaimana sih peristiwanya, kejadiannya bagaimana. Itu yang menyebabkan itu tuh apa sih? Ya kita cari, baru kita berargumentasi. Nah, oleh sebab itu, penyusunan dan pembuatan karya ilmiah itu tidak disebut sebagai pengarang, melainkan penulis. Ya ini menurut Susono dalam bukunya ya, ini, ketika kalian membuat skripsi besok, kalian tidak boleh menggunakan preposisi atau kata ganti aku, dia, kau, mereka, tidak boleh. Tapi kalau aku, saya sebagai penulis, ya sebagai orang yang menulisnya, itu diganti dengan kata penulis. Tidak boleh dalam skripsi tidak boleh menggunakan kata aku, saya, kami apalagi, tidak boleh. Tapi penulis. Nah itu, eee, ini, eee, dalam sebuah karya ilmiah tuh. Ciri bahasa Indonesia laras ima ini ada bahasa Indonesia ragam baku, menggunakan kalimat efektif, menghindari bentuk bahasa yang bermakna ganda. Jadi bahasa Indonesia ragam baku itu bahasa Indonesia yang berdasarkan KBBI, Tata Bahasa Baku, dan PUEB itu, ragam bahasa baku. Terus yang kedua penggunaan kalimat yang efektif. Efektif itu nanti kita akan mempelajari di pertemuan selanjutnya. Apa saja sih kalimat efektif itu ada kalau 5 apa 6 ya, saya lupa. Ada beberapa ya kalimat efektif itu salah satunya tidak boleh menggunakan kata yang sama dalam satu kalimat. Itu tidak efektif. Menghindari bentuk bahasa yang bermakna ganda. Ini diperhatikan, bentuk bahasa yang bermakna ganda itu biasanya terjadi dalam kasus kalian menulis dalam sebuah kalimat itu tanpa memperhatikan tanda baca. Kalau tanpa tanda baca itu, bukan biasanya, seringnya itu mempunyai makna yang ganda. Terus yang selanjutnya, penggunaan kata dan istilah yang bermakna lugas dan menghindari pemakaian kata dan istilah yang bermakna kias. Ya, ini, dalam bahasa
dalam karya ilmiah itu tidak boleh menggunakan kata-kata yang kias. Jadi, pemakaian kata apa, maknanya tuh lugas. Ya kalau A ya A, tidak boleh bertele-tele kias itu, tidak ber tidak bertele-tele. Menghindari penonjolan persona dengan tujuan menjaga objektivitas isi tulisan. Nah, ini ketika kalian membuat sebuah karya ilmiah tidak tidak usah ya misalnya kalian meneliti ya objeknya. Kalian, misalnya, siapa gitu ya, membuat judul, penderita autis di A. Misalnya penderita autis di rumah sakit A, itu tidak boleh di rumah sakit A. Itu menunjukkan ke persona, tapi lebih baiknya, alangkah baiknya, penderita autis misalnya rumah sakitnya itu ada di Yogyakarta. Nah, itu kan Yogyakarta umum, tidak boleh langsung ke, subjeknya atau ke personanya ini, tidak boleh dalam membuat judul. Nah, ini makanya dalam ini cara ciri bahasa ilmiah menghindari penonjolan persona. Adanya keselarasan dan keruntutan antara proposisi dan antar alinea. Ini ada apa, keselarasan ya kalau, apa, alineanya itu menjorok ke dalam kah? Apa ada space antara paragraf satu dan paragraf keduanya itu ada space atau gimana? Itu disesuaikan. Oke, ini udah selesai ya. Ini sebenarnya saya ada latihan buat kalian, ini sebenarnya latihannya itu ketika face to face, jadi ketika langsung tatap muka. Jadi modelnya kuis. Nah, ini kan cuma sebuah pendapat, apa pepatah yang mengatakan bahwa ini bla bla bla, buatlah karangan singkat singkat banget lah itu. Sebutkan kelemahan dan kelebihan bila kita mempelajari bahasa Indonesia. Ini, apa, selatihan aja gitu ya. Oke, gitu saja pertemuan hari ini. Kalau ada pertanyaan mungkin nanti kita bisa next time, bisa ditanyakan via WhatsApp juga. Oke, gitu saja pertemuan hari ini. Terima kasih. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.